Hai guys, sesuai requestan kalian, saya akan merangkum film hacker berjudul Who Am I No System Is Safe 2014. Menurut saya, film ini tergolong berat ya, karena mengandung plot twist di dalamnya, sehingga bagi orang awam seperti saya harus menonton berkali-kali untuk memahami alurnya. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya agar kalian menjadi 1000 orang pertama yang mensupport channel ini. Scene diawali Benjamin yang menyaksikan seluruh temannya tewas di kamar hotel, dan film pun dimulai. Benjamin diinterogasi Hannah. Ia bercerita, sejak kecil ia ingin jadi superhero, tapi ayahnya minggat. Sejak saat itu, ia dirawat neneknya. Di usia 14 tahun, Benjamin sudah belajar meretas. Di dunia nyata, ia tidak dianggap, tapi di dunia maya segalanya bisa dilakukan. Ia ikut komunitas Darknet dan punya idola bernama MRX. Dengan motonya, tidak ada sistem yang aman, incar sesuatu yang mustahil, dan bersenang-senanglah di dunia nyata dan dunia maya. Benjamin juga bekerja sebagai pengantar pizza. Ia bertemu Mary dan jatuh hati kepadanya. Bahkan, ia rela meretas soal ujian kampus demi Mary. Tapi ia ketahuan satpam dan dihukum jadi petugas oranye. Disinilah ia bertemu dengan Max yang juga suka dengan dunia peretasan. Ia pun diajak dugem, dan di sini ada Mary. Ternyata ada ruang rahasia. Keluarlah Steven si dewa software dan Paul si penggila software. Benjamin pun menunjukkan kemampuannya dengan meretas jaringan listrik hingga polisi datang dan mereka kabur. Mary pun ikut. Benjamin pulang, tapi neneknya hilang. Ia menemukan neneknya di jalan dan didiagnosis terkena Alzheimer. Benjamin bertemu lagi dengan Max. Ternyata si Max juga ngefans dengan MRX. Max cerita, yang paling sulit diretas adalah rekayasa sosial. Untuk membuktikannya, Max mengambil kotak donat bekas, kemudian menipu tukang donat hingga ia mendapatkannya secara gratis. Max dan kawan-kawan menuju kampanye politik. Benjamin ditugaskan meretas laptop presentasi, sedangkan Steven memasang kamera. Benjamin berhasil menghubungkan laptop dengan jaringan Max, dan hasilnya adalah tapi Max dan kawan-kawan ketahuan. Mereka langsung kabur. Mereka menjadikan rumah nenek Benjamin sebagai markas, serta mendirikan komunitas hacker dan membuat video pertama. Mereka menamainya Clay. Clay beraksi di Departemen Keuangan dan perusahaan farmasi. Hal ini membuat Clay semakin terkenal. Scene akan pindah ke kasus kelompok hacker France yang menyerang server Angkatan Darat Jerman. Mereka terdiri dari 4 orang bernama Segdet, Taubot, Krypton, dan satu lagi belum diketahui. Kasus ini ditangani Hannah. MRX berkomentar, Clay hanya seperti mainan anak. Max pun murka. Benjamin pun memiliki ide meretas BND. Mereka mencari akses melalui Gertie yang suka dengan kucing. Gertie yang terpancing mengirimi mereka akses, dan Clay pun beraksi. Masing-masing bekerja sesuai keahliannya. Mereka meretas printer. Mereka merayakan keberhasilannya dengan dugem. Tapi Benjamin mengetahui Max berkhianat. Terjadilah perpecahan. Ternyata Benjamin telah meretas data BND dan mengirimkannya kepada MRX. BND menemukan Krypton mati di hutan serta data karyawan BND. Itu artinya Krypton adalah agen rahasia BND yang ditugaskan menyamar sebagai anggota Friends.
Dan berdasarkan data kiriman Benjamin ke MRX, Krypton dibunuh si MRX karena dianggap berkhianat. Otomatis Clay yang dituduh sebagai pelakunya. Untuk mengatasinya, Clay harus mengatakan MRX dan Friends adalah pelakunya. Agar tidak ketahuan MRX, mereka menggunakan server publik. Polisi pun mengetahui keberadaan Clay dan mengirim pasukan. MRX pun memberikan pekerjaan untuk Benjamin. Mereka main kejar-kejaran dengan polisi dan berhasil kabur. Di sini kita tahu MRX adalah anggota Friends. Max dan kawan-kawan berniat membuka topeng MRX dengan memancingnya menggunakan Trojan di Europol. Mereka pun melenyapkan bukti dan membakar markas. Mereka masuk ke Europol dengan truk sampah, metode phishing, hingga melalui pembuangan limbah, tapi semuanya gagal. Benjamin mengambil kartu nama pelajar yang datang ke Europol. Ia memanfaatkannya untuk masuk dan berhasil. Tanpa basa-basi, Benjamin memasang jaringan tiruan. Ia pun meretasnya dan memberikan Trojan buatannya sendiri kepada MRX. Tapi si MRX tahu itu Trojan palsu. MRX pun mengirim agen untuk menangkap Benjamin. Kita akan dikembalikan ke scene awal. Itu artinya MRX lah yang membunuh Max, Stephen, dan Paul. Tujuan Benjamin mau diinterogasi adalah agar catatan kriminalnya dihapus. Dengan sogokan akan membantu polisi membuka topeng MRX. Benjamin pun diberi fasilitas. Ia menjual harga diri MRX kepada hacker lain. Akhirnya topeng MRX pun terbuka dan polisi berhasil menangkapnya. Nama aslinya Sean Dunham. Hana melihat kejanggalan. Ia pun mendatangi markas Clay. Ternyata masih utuh. Ia menemukan obat Ritalin. Ia bertanya kepada Mary, tapi Mary telah mengatakan tidak kenal dengan Benjamin. Dokter nenek Benjamin berkata, Benjamin memiliki 4 kepribadian dan ketergantungan obat Ritalin. Itu artinya semua yang Benjamin ceritakan tadi hanya fantasinya sendiri. Hana pun mendapat pengakuan atas prestasinya menangkap MRX. Benjamin pun ditahan, tapi karena telah membantu, Hana merasa iba dan mempersilahkan Benjamin menghapus catatan kriminalnya. Di ending, Benjamin berjanji berhenti meretas dan dibebaskan. Ternyata ada Mary, Max, Stephen, dan Paul masih hidup. Itu artinya mereka sudah mengarang cerita interogasi Benjamin tadi sebagai upaya mengembalikan nama baik Benjamin. Film pun berakhir. Oke, bagaimana? Tak terduga kan alurnya? Saya pikir bakalan ada perang hacker antara Clay versus MRX versus Friends. Ternyata tidak sesederhana itu. Dan yang membuat unik adalah sosok MRX yang masih berusia 19 tahun tapi sudah berhasil membobol dan mengacaukan server sekelas milik BND dan Europol. Kalau kalian belum tahu BND dan Europol itu apa, silakan buka mesin pencari di HP kalian dan searching ya. Film ini mendapat 7,6 dari IMDb. Wah, tinggi ya. Ya iyalah, cocok deh. Untuk rating versi saya berani bernilai 8,3, memecahkan rating versi saya untuk film Tenggelamnya Kapal Van der Weyck 2013 dan Di Bawah Umur 2020, yang saya beri rating tinggi karena faktor eksternal. Tapi kalau film WMI ini murni saya beri rating tinggi karena cerita keren ya. Oke, sampai di sini rangkum film WMI No System is Safe 2014 dan see you next video.